Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini anak ibu? Alhamdulillah. Gimana Oke, sebelum kita memulai pelajaran, siapa ketua kelas kita? Sama. Baca doa dulu sama. Alhamdulillah, setelah kita membaca doa, sekarang coba kalian berdiri semuanya. Berdiri. Siapa pakaiannya yang belum rapi? Ayo, rapikan dulu. Pakaiannya yang belum rapi, rapikan dulu ya. Sudah rapi semua? Sudah, alhamdulillah. Nah, tolong perhatikan kiri kanannya. Ada sampah? Tidak. Nah, kalau sudah rapi, sampah tidak ada lagi di dalam kelas, belajar kita nyaman, silakan duduk. Ya, silakan duduk. Sekarang ibu ingin bertanya, siapa yang tidak hadir di sini? Siapa? Siapa? Ya, si Khadijah. Ya, Khadijah ya. Khadijah. Ya, kita doakan bersama. Semoga Khadijah lekas kembali lagi belajar beraktivitas di sekolah kembali. Sekarang anak ibu kita memulai pelajaran kita. Ya, buka buku paketnya. Ya, buku paketnya. Sebelum kita mempelajari pelajaran kita yang akan kita pelajari sekarang, ibu ingin bertanya dulu. Pelajaran kita kemarin tentang sebelum pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, kemarin kita sudah belajar tentang puasa. Nah, siapa yang tahu tentang puasa itu termasuk rukun apa? Rukun Islam. Puasa termasuk rukun Islam. Islam ada berapa? 5. Islam ada 5. Yang pertama ada. Termasuk ke dalam rukun Islam. Terus kita akan mempelajari, kemarin juga kita sesudah puasa kita belajar wudhu, tentang wudhu, ya. Nah, siapa yang tahu niat wudhu? Tunjuk tangan. Oke, Kisa, niat wudhu. Boleh bilang? Ya, bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu raf'al hadasi li istibahati sholati fardhan 'alayya lillahi ta'ala. Bagus. Siapa lagi yang laki-lakinya? Niat wudhu. Sumpah.
kita akan mendapatkan pahala 27 derajat. 27 derajat. Nah, dari sholat sendirian. Nah, sekarang pertemuan kita yang pertama ini membaca hadis sholat berjamaah. Anak ibu, perhatikan jurnal yang ada di depan. Nah, jurnal yang ada di depan, penelitian ini merekomendasikan kepada lembaga keagamaan Islam untuk melakukan penyuluhan terhadap para orang tua agar melakukan pembinaan dalam menumbuhkan minat anak-anak bagi pelaksanaan sholat berjamaah sejak usia dini sehingga menjadi fondasi yang kuat ketika sholat mereka dihadapkan oleh berbagai kesibukan akibat perkembangan zaman. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah peserta didik mampu menghafalkan hadis tentang sholat berjamaah dengan tertib, pelan, tuntas, dan berhati-hati dengan kaidah ilmu tajwid. Kedua, peserta didik mampu membaca arti hadis sholat berjamaah secara tertib, pasti, dan memahami makna hadis yang dibaca. Manfaat pembelajaran: 1. Memahami cara melafalkan hadis sholat berjamaah dengan tertib, pelan, tuntas, dan berhati-hati dengan kaidah ilmu tajwid. Kedua, menunjukkan kemampuan membaca arti hadis sholat berjamaah secara tertib, pasti, dan memahami makna hadis yang dibaca. Yang ketiga, mengetahui kosakata hadis sholat berjamaah. Sekarang, ayo kita buka buku paket kita halaman 141. Buka buku paket kita halaman 141 ya. 141. Sudah? Sudah kita buka halaman 141? Sudah. Nah, sudah dibuka semua? Sudah. Sekarang kita menonton videonya. Video tentang hadis sholat berjamaah. Nah, setiap hari kita harus isi dengan kegiatan yang menyenangkan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah hari-hari kita akan selalu menyenangkan dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan belajar bersama tentang senangnya belajar hadis. Melalui video ini, kita akan memahami apa itu hadis, mengapa penting mempelajari hadis, dan bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu hadis? Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Hadis menjadi pedoman umat Islam setelah Al-Quran. Contoh hadis, misalnya, Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi fi sabhi wa isrina darajatan. Artinya, sholat jamaah lebih baik 27 derajat dibanding sholat sendirian. Hadis riwayat Bukhari nomor 645 dan hadis riwayat Muslim nomor 650. Setelah kita menonton hadis tentang sholat berjamaah, kita lihat buku paket kita baca bersama-sama tentang hadis sholat berjamaah. Ya, coba dibaca serentak dulu, baca serentak. Ayo.
berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati taqbulu salatal fardhi sab'un wa ishrina darajat. Yang laki-lakinya wajib. Tadi baca hadis tentang salat berjamaah. Ya. Sudah, bagus. Sekarang ibu berikan masing-masing kertas bagiannya, ya. Oke, ya, langsung jawab untuk menjaga perbuatan yang tidak baik. Nah, sudah selesai. Mengapa kita dianjurkan untuk salat berjamaah? Sudah selesai jawabannya. Sekarang yang kedua lagi, ya. Apa yang dapat kita pelajari dari hadis tentang salat berjamaah? Boleh. Sudah? Hai ibu. Hai. Keisa, coba Keisa bacakan yang ada di papan tulis. Mengapa kita dianjurkan untuk salat berjamaah? Ya, apakah kita dianjurkan untuk salat berjamaah? Jawaban punya dia. Ayo kita lanjutkan. Ya, jawaban kita tempelkan ke depan. Ini jawaban Kira. Mengapa kita dianjurkan untuk sholat berjamaah? Jawabannya untuk berkehidupan lebih baik dan juga mendapatkan pahala 27 derajat. Nah, bagus. Sultan. Ayo, temukan. Ya, untuk obat ibu tempelkan di sini lagi. Sekarang ibu akan membagi kalian 4 kelompok. Kelompok menjadi 4 kelompok, 5 orang. Bedanya tolong disusun. Ini adalah kelompok Utsman bin Affan. Kelompoknya Utsman bin Affan. Kelompoknya Abu Bakar. Kelompoknya sekarang ibu sudah membagi 4 kelompok. Kelompok Umar, kelompok Ali, kelompok Abu Bakar, dan kelompok bin Affan.
kelompok ya. Setelah memberikan artikelnya, bahwa kalian baca tentang artikel tentang hadis sholat berjamaah. Artikel tentang artikelnya tentang sholat berjamaah. Kalian dulu kan? Coba kalian buka lembar kerja. Nah, Sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jamaah
itu lebih utama daripada sholat sendirian. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita mengerjakan dua jawaban yang kompleks. Ya, silakan yang menjawab pertanyaan yang ada di halaman ini, Pak. Sudah ya? Ya. Angkat kantongnya semua di kelompok. Nah, kalau sudah siap, kelompok Ali tidak ditarik, silakan baca. Tentang hadis salat berjamaah. Ya. Salatul jama'ati afdalu minas sholatil fardhi. Lebih utama Silakan kembali pada posisi duduk semula. Tolong kumpulkan angka medianya yang sudah kita buat. Satu orang ke depan. Kembali. Setelah Ibu akan memberikan lembar evaluasi masing-masing siswa. silakan kalian mengisi lembar evaluasi yang telah Ibu berikan. Kalian isi nomor 1, isi artinya apa? Takdolu artinya apa? Sholatul fardhi artinya apa? Nah, sampai ke berikutnya. Bu, udah. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, silakan kumpulkan ke ibu jawaban. Ya, kembalikan dulu semula. Terima kasih kepada kelompok Umatul Hatta karena telah mempresentasikan jawaban kelompoknya. Kita kasih tepuk tangan. Ya, terima kasih. Dan perhatikan, buatlah tugas di rumah, buatlah rekaman video melafalkan hadis sholat berjamaah dengan takbir, sholat tuntas, dan berhati-hati dengan kaidah ilmu tajwid. Dan membaca arti hadis sholat berjamaah dengan takbir. Fasih dan memahami makna hadis yang dibaca. Setelah tugas-tugas selesai, kirim hasilnya ke via WA Ibu. Ya,